Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai menghitung titik impas dan periode balik modal. Titik impas biasa disebut dengan break-even point dan periode balik modal disebut dengan payback period. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Nah, mari kita belajar mengenai payback period atau periode balik modal. Payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan agar dana investasi yang masuk ke dalam suatu kegiatan investasi dapat diperoleh kembali secara penuh atau seluruhnya. Metode analisis payback period ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi yang akan dapat dikembalikan saat terjadi kondisi break-even point atau titik impas. Meskipun begitu, payback period mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang didapat setelah payback period tercapai. Yang kedua, mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang. Ketiga, payback period tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Keempat, metode ini mengabaikan biaya yang digunakan untuk mendukung investasi bahkan selama payback period. Kelima, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Sedangkan, kelebihan dari payback period adalah 1. Dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi dengan risiko yang besar dan sulit. 2. Dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama. 3. Metode cukup sederhana untuk memilih beberapa alternatif investasi. Keempat, payback period dihitung dengan menggunakan rumus yang sederhana. Kelima, memberikan informasi mengenai lamanya break-even point atau BEP dari suatu proyek. Keenam, sebagai alat pertimbangan risiko, karena semakin pendek payback periodnya, maka semakin pendek pula risiko kerugiannya. Mari kita coba menghitung payback period dari ilustrasi atau contoh soal berikut. Sebuah toko kelontong yang baru dibangun menghabiskan biaya pembangunan toko sebesar 350 juta rupiah. Pembelian etalase kaca dan rak sebesar 5 juta, pembelian kulkas sebesar 5.500.000, pembelian mesin kasir sebesar 12.500.000, dan peralatan untuk mengangkut barang-barang sebesar 10 juta. Pemilik toko juga membeli barang-barang isi toko sebesar 50 juta rupiah dan terakhir membeli AC ruangan sebanyak 2 buah masing-masing seharga 5 juta rupiah. Hal itu sudah termasuk biaya pasang AC. Toko kelontong tersebut rata-rata mendapatkan laba bersih sebesar 20 juta rupiah per bulan. Berdasarkan cerita di atas, maka bisa diketahui bahwa hanya pembelian isi toko saja yang tidak termasuk investasi pemilik toko. Pengeluaran lain seperti pendirian bangunan, etalase rak, kulkas, dan lain-lain termasuk dalam investasi yang dikeluarkan pemilik toko. Maka bisa dihitung periode balik modal dari usaha toko kelontong tersebut. Yang pertama, periode balik modal didapatkan dari total biaya investasi dibagi dengan laba bersih. Total biaya investasi dari toko kelontong tadi adalah jumlah investasi didapatkan dari perhitungan, yaitu coba kita menambahkan biaya-biaya investasi yang tadi dikeluarkan oleh toko kelontong tersebut. Yang pertama yaitu biaya pembangunan sebesar 350 juta rupiah, rak sebesar 5 juta, kulkas sebesar 5.500.000, mesin kasir 12 juta rupiah, peralatan untuk mengangkut barang sebesar 10 juta, dan 2 buah AC masing-masing seharga 5 juta rupiah. Akhirnya kita menemukan total biaya investasi sebesar 392.500.000 rupiah dibagi dengan laba bersih yaitu 20 juta rupiah. Hasilnya adalah sebesar 19,625. Berdasarkan perhitungan di atas, modal toko kelontong akan kembali pada bulan ke-20.
Periode balik modal bisa digunakan sebagai pengingat perusahaan bahwa jika kita memiliki laba bersih yang telah ditargetkan, maka periode balik modal bisa mundur waktunya. Periode balik modal juga perlu diketahui agar pemilik usaha tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai strategi usaha yang baru. Mari kita coba menghitung pada contoh soal yang kedua. Di sini, perusahaan PT ABC mengusulkan proyek investasi dengan dana sebesar 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah sebesar 90 juta. Maka payback periodnya adalah, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu total biaya investasi dibagi dengan laba bersih. Total biaya investasi adalah sebesar 900 juta rupiah dibagi dengan 90 juta rupiah sehingga menghasilkan payback period yaitu 10. Artinya perusahaan akan menerima kembali modal atau mengalami payback period pada tahun ke-10. Lalu bagaimana jika penerimaan tiap tahun atau tiap bulannya itu berubah-ubah? Maka kita bisa menggunakan rumus payback period seperti ini. Payback period sama dengan N. N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula, ditambah dengan A min B. A adalah jumlah investasi mula-mula, dikurangi jumlah investasi arus kas pada tahun ke N. Lalu dibagi C min B. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1, dan B adalah jumlah investasi arus kas pada tahun ke N, lalu dikalikan dengan 1 tahun. Supaya semakin paham, coba kita masukkan ke dalam contoh soal berikut. Diketahui rencana proyek investasi dari PT Jaya Makmur Sentosa senilai 900 juta dengan umur ekonomis yang telah ditentukan selama 6 tahun. Dan syarat pengembalian modalnya selama 2 tahun 5 bulan dengan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Coba kamu perhatikan arus kas dari investasi yang telah ditanamkan oleh PT Jaya Makmur. Tahun pertama sebesar 450 juta, tahun kedua 350 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 250 juta, dan tahun ke-6 sebesar 150 juta. Pada contoh soal ini, kita akan membantu PT Jaya Makmur Sentosa untuk memutuskan menerima atau menolak investasi dari sebuah proyek. Seperti yang kita tahu, payback period juga digunakan untuk memutuskan mengambil sebuah proyek atau menolak sebuah proyek. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah meneruskan arus kas kumulatif dari data yang telah kita ketahui tadi. Berikut adalah arus kas dan arus kas kumulatif. Yang pertama yaitu 450 juta dan arus kas kumulatifnya sebesar 450 juta. Tahun kedua yaitu 350 juta, arus kas kumulatifnya adalah 450 juta ditambah dengan 350 juta sehingga menghasilkan 800 juta rupiah. Arus kas kumulatif adalah penambahan dari arus-arus kas sebelumnya. Sehingga pada tahun ke-6, arus kas kumulatif adalah 1.700.000 rupiah. Berdasarkan cerita tadi, kita telah mengetahui yaitu A atau jumlah investasi mula-mula adalah 900 juta rupiah. Kita juga telah mengetahui B atau jumlah investasi arus kas pada tahun ke N. Tahun N di sini dari soal cerita tersebut adalah tahun kedua, sehingga arus kas kumulatifnya adalah sebesar 800 juta rupiah. Kita juga telah mengetahui C atau jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Jika N tadi adalah tahun kedua, maka N plus 1 adalah tahun ketiga. Sehingga kita menemukan bahwa C atau arus kas investasi pada tahun ke N plus 1 adalah sebesar 1.100.000.000 rupiah. Sedangkan N adalah 2 tahun. Mari kita masukkan pada rumusnya.
Jangan lupa rumusnya adalah N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Jika kita masukkan, hasilnya adalah sebagai berikut. 2 ditambah 900 juta dikurangi 800 juta dibagi dengan 1 miliar 100 juta rupiah dikurangi 800 ribu rupiah lalu dikali 1 tahun. 2 ditambah 100 juta dibagi 300 juta dikali 1 tahun sehingga menghasilkan nilai payback period yaitu 2,33 atau 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period sebesar 900 juta dengan masa pengembalian selama 2 tahun 5 bulan layak diterima. Karena waktu pengembalian dari proyek tersebut adalah 2 tahun 4 bulan sehingga memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai investasi. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menghitung titik impas atau break-even point dan juga menghitung periode balik modal atau payback period? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu semakin semangat belajar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.